Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat G-Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Di kesempatan tanggal 12 Ramadan 1443 Hijriah, orang masih bisa baku-ulang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita jumpai ngoni dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat di puasa hari ke-12 siang hari ini. Pemirsa G-Channel dimanapun Anda berada, hari ini kita ada di kampus IAIN Manado, Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Kita mau bawa pengoni untuk iko orang lia bagaimana anak-anak mahasiswa program studi manajemen dakwah yang sementara iko pelatihan public speaking. Tadi kita udah lihat ada pemateri yang selesai dan ini masih ada materi lagi. Masih penasaran bagaimana anak-anak program studi manajemen dakwah iko pelatihan public speaking? Torang lihat sama-sama. Ciao. Sahabat G-Channel, tadi kita bilang kalau yang masih penasaran dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah program studi manajemen dakwah, yaitu pelatihan public speaking untuk seluruh mahasiswa manajemen dakwah. Di ruangan itu mereka sedang menerima materi dari salah seorang pemateri, yaitu Al-Ustaz Abdul Rahman Hussein Mahrus MA, yang kesehariannya beliau adalah seorang tokoh dakwah di Kota Manado, dan itu didampingi oleh ketua program studinya Bapak Dr. Mustafa. Sebentar, kalau sudah selesai mereka kegiatan, orang mau berbincang-bincang sedikit dengan pemateri dan tentunya panitia dan juga mahasiswa. Oke? Kalau masih penasaran, stay tune terus di G-Channel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Itu disebutnya dengan sesuatu yang sifatnya kisah, dan itu kita perlu perkaya sebagai orang yang berdakwah. Supaya apa? Jadi bumbu, dan itu jadi iktibar bagi orang yang mendengar. Saya ambil contoh misalnya, dulu pernah di sebuah tempat, di sebuah desa, ada seorang kiai. Kiai ini suatu saat melihat masyarakatnya geram. Kenapa? Karena ada pohon di situ. Sahabat G-Channel, kelihatannya mereka soplah. Let's go, orang masuk ke dalam. Guys, ini adalah mereka mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Ini mereka. Orang mau bercerita sedikit materi sana. Oke, boleh? Ada Yulia. Anak lebih sabar guys. Guys, seperti yang kita bilang tadi bahwa kita akan sedikit berbincang-bincang dengan pembicara pada sore hari ini yang mengisi acara pelatihan public speaking yang dilaksanakan oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Beliau adalah salah satu tokoh pendakwah di Kota Manado. Kami sering sapa beliau dengan panggilan Ustaz Abdul Rahman Hussein Mahrus. Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat. Hari ini senang sekali Ustaz saya bisa mengisi kegiatan dengan anak-anak program studi manajemen dakwah. Kira-kira apa yang bisa diharapkan dari mereka ini? Karena sekarang lagi bicara-bicaranya melakukan sedang menimba ilmu untuk melakukan dakwah. Tadi dalam acara itu ada sesi pelatihan pelatihan. Saya menangkap mereka berbakat bisa diharap ke depan tinggal bagaimana mereka siap nggak mengembangkan
Tapi kalau saya menangkap baik laki maupun perempuannya itu mereka punya kemampuan untuk bisa tampil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kali ini kan dalam hal manajemen dakwah, kemudian ada yang dari posisi yang lain. Tapi mereka kelihatannya itu punya kemampuan semuanya untuk itu. Tinggal bagaimana mereka mengembangkan dirinya, apakah dengan membaca, dengan latihan, diskusi, atau misalnya hal-hal yang lain yang ikut menunjang untuk demi kemajuan mereka. Kemudian di segi yang lain juga, itu saya melihat bagaimanapun kehadiran mereka di masyarakat itu sangat diharapkan, karena kita sekarang lebih khusus memang tadi seperti dikatakan Pak Dr. Mustafa, kita krisis dengan mubalighah di Sulawesi Utara, sangat krisis sekali dengan mubalighah. Jangan mubalik saja kita masih kurang. Yang diharapkan nanti dari kader-kader alim ini bisa mengisi kekosongan tersebut supaya itu lebih menyemangatkan. Karena bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab kita semua, dan saya kira juga akan lebih besar kalau seandainya ia yang ikut berperan di dalam mewujudkan itu semua. Kira-kira Ustaz, bekal apa yang harus mereka punya sebagai modal dasar lah untuk kuncinya satu, kalau mereka ingin lebih bagus, lebih cepat, baca. Modalnya apa? Dibaca. Sebab orang ketika dia akan berbicara dalam situasi apapun, apakah di forum yang formal kayak seminar atau yang informal seperti misalnya ceramah seperti itu akan kelihatan seseorang dari kualitas bacaan. Semakin luas bacaannya akan semakin banyak hal yang akan dia bisa sampaikan dan dia beri manfaat kepada orang lain. Dan demikian dia akan lebih berkembang. Tanpa itu dia akan lambat. Paling tidak nanti akan terjadi dia akan menutupi dirinya dengan berbagai kekurangan. Sana sini misalnya saja dengan cerita yang tidak perkas atau misalnya dengan hanya sekedar melucu, akhirnya kekurangan dirinya itu akan tertutupi dengan kita semua. Padahal yang diinginkan mereka bisa menemukan, dan mereka punya potensi. Saya sebentar baca mereka semua ini punya potensi. Tinggal bagaimana dibantu, diarahkan dan didorong supaya mereka terus bisa dapat mengembang semangat membaca tadi harus. Ya kalau latihan tentunya sesuai dengan kesempatan mereka masing-masing. Jadi ingat guys, baca. Membaca itu adalah jendela dunia. Itu logo perpustakaan, slogan perpustakaan guys. Baik Ustaz, mungkin ini di luar dari tema kita Ustaz. Setelah kita melewati 10 Ramadan pertama dan kita akan menghadapi 10 Ramadan kedua dan ketiga, adakah kira-kira hal yang sampaikan kepada sahabat The Channel yang sekarang ini mungkin sedang menonton? Kehadiran Ramadan sesungguhnya hendaklah membuat kita bisa lebih baik, jangan jalan di tempat. Dan ini mari kita sadari, setahun sekali hadirnya, kehadirannya jangan pernah kita sia-siakan, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, ini Ramadan dia menuju anti klimaks. Jadi jangan sampai kita kehilangan semangat dengan berakhirnya Ramadan. Usahakan semakin ke depan itu semakin kita memanfaatkan momen semaksimal mungkin supaya bisa lebih menjadi orang yang lebih imannya lebih baik, pribadinya lebih baik, kedekatannya dengan Allah lebih baik, silaturahminya lebih baik, semuanya menjadi lebih baik. Sehingga keluar dari pintu Ramadan betul-betul memang terlihat ada kemajuan, ada perbedaan dari sebelumnya. Dan itulah menjadi tanda dia sukses dalam Ramadan. Baik Ustaz, terima kasih atas kebersamaan kita walaupun singkat. Guys, stay tune terus karena orang masih akan ketemu dengan adik-adik mahasiswa di belakang sana, oke? Guys, sore hari ini mereka masih tetap semangat untuk mengikuti pelatihan public speaking. Halo guys, apa kabar semua? Masih semangat? Masih semangat, guys. Ternyata mereka semangat, guys. Orang pilih-pilih Jo, mana-mana yang orang mau cerita dari orang ini. Ini siapa namanya? Iktifa, semester manajemen dakwah. Tadi ikut peserta ini, bagaimana kira-kira kesan dan kesan untuk ikut di kegiatan public speaking? Dapat ilmu baru, semoga langsung diimplementasikan dalam hidup. Oke, memang cita-cita jadi suka jadi bersama banyak juga, tapi biasa kan baca cerita di depan umum biasa kan. Oke, terima kasih, tetap semangat, salam di channel dulu. Jangan lupa nanti like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyak. Let's go guys, orang baca cerita di belakang. Orang cari laki-laki yang
cewek, ini cowok. Orang bercerita dengan dia. Yuk, bagaimana kabar yuk? Masih semangat? Semangat. Nah, luar biasa guys. Ini adalah Aryo Moko Ginta. Dia adalah mahasiswa semester berapa yuk? 6. Semester 6 guys. Manajemen dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Orang tanya, bagaimana yuk tadi ikut kegiatan ini? Iya siap. Jadi sebenarnya dari dua materi yang disajikan sebenarnya alhamdulillah sangat baik ya, sangat bermanfaat, sangat menambah wawasan ilmu bagi kami, terutama kami kan sebagai mahasiswa manajemen dakwah ya, apalagi yang pada nantinya kita akan turun lapangan, berdakwah di depan umum ya, di masjid dan sebagainya. Menurut saya memang materi-materi itu sangat baik ya, sangat baik, sehingga insya Allah kita bisa mempersiapkan diri dengan baik juga. Untuk turun ke lapangan, so siap mental ini? Insya Allah siap. Rencana pasti turunnya di daerah-daerah mana? Sejauh ini sudah dipersiapkan itu masjid, kalau tidak salah ada satu di Bengkol, ada satu di Molas, dan di beberapa daerah lainnya yang Daerah-daerah pinggiran ya? iya. Mudah-mudahan sukses Anto dalam turun ke lapangan, nantinya ada kendala apa-apa bawa nama IAIN untuk lebih jaya lagi guys. Doakan mereka juga, karena mereka juga akan turun ke lokasi dakwah mereka, dan semoga anak-anak yang telah mengikuti pelatihan public speaking ini akan dapat mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat walaupun hanya sedikit. Yang penting dong bilang barani. Harus gitu, harus. Oke, thank you ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Guys, itu tadi Monisolia, dua perwakilan mahasiswa yang sudah kita wawancarai. Mudah-mudahan mereka sukses ya guys, karena saat ini dosen-dosen pembimbing mereka tengah membagi lokasi-lokasi dakwah mereka. Lebih afdol juga kalau orang bercerita dengan orang dosen pembimbing. Let's go. Pak, wawancara. Ragu-ragu. Wah, Masya Allah. Bapak sini aja. Sudah jangan sabar diri jauh. Guys, hari ini orang juga akan bercerita dengan Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Beliau adalah Dr. Mustafa MPDI. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sukses. Sukses. Latihan public speaking. Iya betul. Ramadan barokah. Ramadan Itu dia. Ya. Apa Ustaz yang diharapkan oleh Ustaz selaku Ketua Prodi dan juga Ketua Panitia untuk acara seperti ini? Baik. Terutama adalah pertama penanaman nilai-nilai dakwah itu sendiri, karena ini memang ada sinkronisasi dengan prodi manajemen dakwah, sehingga nanti nilai-nilainya sudah tertanam, pemahaman, pengetahuan, dan sikap atau adab-adab semua di dalam dakwah. Lalu nanti mereka dilengkapi dengan skill supaya mereka memiliki keterampilan berdakwah dalam dunia global sekarang. Hari ini mereka akan turun atau kapan? Insya Allah ini sudah dibagi tugas, dosen-dosen sudah mengampu sesuai dengan grup atau kelompoknya mahasiswa masing-masing, akan diarahkan pada bulan Ramadan ini ke masjid-masjid sehingga mereka aplikatif untuk bisa. Berapa titik lokasi dakwah mereka? Insya Allah untuk Menendeng, Perkamil, lalu Ustaz Marzan nanti di daerah utara, dan ada juga di Teling nanti. Guys, doakan niat-niatan beliau ini akan lebih hebat lagi, karena beliau ini akan menurunkan calon-calon dai dan daiyah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di IAIN Manado. Terima kasih Ustaz, sukses selalu untuk prodi manajemen dakwah. Luar biasa. Guys, orang kayaknya mau sudahi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Ngoni semua punya dapat manfaat dari konten yang kita buat ini, dan orang nanti akan ketemu di konten-konten berikutnya.
tetap semangat guys. Ramadan masih ada beberapa tahap lagi, ada 2 tahap 10 terakhir guys. Semoga orang akan senantiasa mendapatkan keberkahan dan tentunya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Stay tune terus di G Channel, karena akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Salam G Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.